kamu ya. Belum ada orang yang berani melarang saya. Sekarang ada Om, saya orangnya. Hah? Jangan Om kira ya, semua orang takut sama Om. Yoyo, perempuan macam apa yang kamu bawa ke rumah ini? Hah? Kamu akan menanggung resikonya. Kamu akan rasakan ini. Pak, jangan pukul Yoyo, Pak. Biar saya jelaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penjelasan apa yang bisa kamu berikan pada saya? Pak, jangan keras-keras. Jangan sampai pertengkaran kita didengar orang lain. Malu, Pak. Malu. Peduli setan sama orang lain. Masa saya tidak boleh marah melihat anak gadis orang tidur di rumah kita? Bahkan dia berlagak seperti pahlawan kesiangan. Aku yang salah, Pak. Aku yang mengizinkan Diva menginap di sini. Aku nggak tega melihat dia kebingungan karena nggak berani pulang. Lagi pula, tadi malam itu sudah terlalu malam. Kalau sampai terjadi apa-apa di jalan, aku juga yang disalahkan, Pak. Mohon Bapak mengerti. Baik, kali ini saya maafkan. Tapi hari ini juga dia harus keluar dari rumah ini. Baik, Pak. Tapi saya mohon waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat orang lain sakit hati. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Ayo dong, Yo, jawab. Yo, kok nggak terus terang gitu sih sama Lela? Udah, Yo. Kamu jangan menjelaskan apa-apa. Nggak ada urusannya. Ini kan rumah kamu. Kalau saya mau nginep di sini, ya saya minta izin sama kamu, bukan sama dia, kan? Bukan itu masalahnya, Div. Kamu tuh udah ngerugiin aku. Kamu kan minta tolong sama aku udah nyariin kamu tempat buat tinggal. Jadi kamu nggak bisa dong seenaknya pindah tapi nggak ngomong apa-apa dulu sama aku. Kamu jadi bikin aku kelihatan jahat di mata Yoyo. Aduh, udah deh. Kamu tuh jangan sok sensitif kayak begitu deh. Biasa aja lagi. Siapa yang anggap kamu jahat? Nggak ada, kamu sendiri. Udah dong, Kak Diva sama Kak Lela jangan berantem. Kita kan berteman. Orang kata ibu kan, kalau kita berteman terus berantem itu bukan perbuatan yang terpuji. Sekarang Kak Diva sama Kak Lela bayan ya. Iya yo benar, baikan itu bukan cuma lebaran aja. Iya, damai dong. Aduh, pakai bau muka segala lagi. Ngapain dibuang-buang? Sekalian itu muka dilepas, dipasang, dilepas lagi. Ih.
Dasar singa Belanda, masa apa-apaan aja nggak mau? Tadi kan udah dibilangin, nama itu Indah, maafan aja. Iya. Ini Lela bikin kue talem. Tapi bukan buat Yoyo. Ini buat Pade sama Bude. Yuk, kita pulang aja yuk. Yuk, Ayo. pulang. Yuk, Singa. balik dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Udah biarin jangan kejar. Biarin aja. Dia lagi marah. Nanti kamu ngomong kalau dia udah nggak marah lagi. Lagian juga apa sih urusannya temannya dia tuh yang kayak singa laut, pakai ngata-ngatain orang segala. Emang dia siapa sih? Masa Kak Dinja bilang Kak Diva kayak singa Belanda? Lu pikir lu bisa lolos dari gua? Hah? Rasain nih. Gua punya jurus pamungkas buat lu. Tapi awas! Rasain lu. Hah? Dengan cara begini, gua bisa mancing si Diva untuk keluar dari persembunyiannya. Diva nggak bakal tinggal diam kalau tahu orang tuanya celaka. Apalagi kalau sampai mampus. Gua bebas, nggak ada yang bisa ngalangin gua. Bos, sirine polisi, bos. Ayo, bos, cabut, bos. Cabut. Ya ampun abang, bikin kopi kok nggak bilang-bilang tinem sih? Abang kan masih sakit, bandel banget. Tahu deh, Nem. Kok tangan gua gemeteran ya? Megang kopi aja kepleset. Waduh, Nem. Kalau ada barang pecah begini, ini kayaknya tanda-tanda nggak bagus nih. Jangan-jangan lu banyak hutang ya? Ah, abang bercanda mulu. Ya, halo. Iya, saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Di mana kejadiannya, Pak? Iya. Saya akan usahain. Iya. Bang, kita harus nyari Nondiva. Nyonya dan Tuan kecelakaan, Bang. Menir sama Mabro, astagfirullahaladzim. Waduh, kalau begitu kita cepet-cepet ke rumah sakit yuk. Ntar dulu, kita harus nyari Nondiva dulu. Kasian Nyonya nangis terus, manggil-manggil si Non. Aduh, berabe. Kita mesti ngacak-ngacak kampung Keramat Asem nih. Soalnya feeling gua, Nondiva tuh ada di kampung Keramat Asem. Pak, apa benar Kia Umay Baron? Ya bener kali Bu, ini rumah si Baron. Lah yang dewek ya masih ngeraba-ngeraba. Uma ala kayak gini, isi api di rumah kampung. Lah ala-ala ya, memang ini rumah sudah lama ya ala. Kalau masih baru ya apik Bu Makanya kita coba dulu. Ya barangkali ini rumah Baron. Awas lu Bapak ke, naik keliru, aku malu. Alah, kalau keliru bukan rumahnya Baron ya ntar minta maaf. Ya. Enak aja Bapak ke, ayo ke sana. Kita ketok aja ya Bu ya. Ya cepet. Ron, Baron. Baron, Kie, bapaknya karo ibune. Buka lawangi Ron. Baron, Nang dia bocah kayak. Pak, gendor maneng. Cepet toh. Apaan tuh? Siapa sih nih? Minta sumbangan siang-siang. Kurang ajar. Apa kakak dikasih tahu apa sama RT sama RW? Kalau minta sumbangan, kagak boleh di rumah ini. Rumah yang lain boleh. Ganggu kalau lagi tidur aja nih. Ron. Baron. Capek ya? Ron. Ini ada di dalam lagi. Kurang ajar nih, ganggu gue tidur. Gue sampet juga nih pakai golok nih. Kurang ajar tuh orang. Berisik banget. Gua sampet pakai gini nih. Wah, berisik loh. Baron sih pulang kampung daripada di sini. Gua banget juga loh. Ron, ini yang pakai Ron. Papi, Mami. Baron, Kia ibune. Karo bapak ke. Waduh, kok
udah pada tuir gini sih? Hah? Pada jelek lagi. Aduh, kacau nih. Udah lihat lagi. Ngapain? Masuk. Pura masuk. Aduh, masuk. Wah, kelihatan orang lagi. Aduh, kacau nih. Ngapain sih? Lagian tuh bobo ayam pada mau bertelur di mari kayaknya. Papi, Mami, tadi waktu kemari kagak ada yang lihat kan? Papi, Mami, ya namanya di jalanan yang banyak yang ngeliat, Ron. Anak kecil-kecil juga ngeliat. Ya aduh, ketahuan deh, thanksin deh gua. Aduh, bagaimana sih, ngapain lagi pada kemari? Kamu sekarang jadi pelukis ya? Pelukis? Waduh, dasar nih orang tua kagak tahu mode. Papi, ini namanya tato. Gimana sih? Tato, Bu Tato. Makanya kalau sudah sampai kampung ditato, Bu ya. Tapi banyak sekali ya perubahannya rumah ini. Kalau dulu ya bilik, sekarang kan sudah tembok ya. Nah, iya, ini berkat usaha sama kerja keras saya nih bisa jadi bokokin. Tuh, Bune, si Baron anak satu-satunya sekarang sudah jadi pengusaha. Bangga ya sekarang lo. Dulu aja gue dibuang. Ya, itu kan dulu Bapaknya masih ekonomi lemah. Tapi sekarang Bapaknya sudah pengusaha sukses di Tegal. Emang Papi bisnisnya apaan sih? Jualan petasan nih? Kok ngomongnya beledak-beduk gitu? Kayak petasan kebakar. Lagian di mana dari kayanya? Pakaiannya masih pada gembel. Kamu nggak tahu? Ini bapaknya yang beliin. Pakaian juga. Ini mahal, Ron. Nih, kalung. Bapaknya yang beliin. Kamu. Menghina. Jelek-jelek ini si Bapaknya pengusaha ayam. Meskipun Bapaknya pengusaha sukses, tapi nggak mau pamer seperti orang-orang. Nih, lihat nih. Mana buktinya, mana? Uang bapaknya akeh. Kamu pulang kampung aja, ya. Iya, Ron. Ayam. Biar anak sing ngerewangi bapaknya ngurusi peternakan ayam, ya. Mami gak salah ngomong. Baron nih ya, udah jadi orang paling terpandang di kampung, paling ganteng, paling dihormatin. Masa suruh ngurusin ayam? Ayam bisanya apa? Paling bertelur. Kalau cuma telur juga, gue juga punya 2 biji. Kamu jangan menghina sama Bapaknya. Meskipun pengusaha ayam tapi sukses, banyak duit. Balik aja nang kampung, Ron. Oke. Rumah kita di kampung lebih besar dari ini, ya? Segan gue pulang. Kalau kamu mau pulang kampung, minta apa aja, Bapaknya mau ngasih. Bener ya? Buktiin lo kalau orang kaya. Ayo, kamu minta apa sekarang? Baron pan, anak antutunya, anak semata wayang lagi. Gue mau minta dilamarin sama Lelai Habibi, dikawinin. Jadi kamu sekarang sudah punya pilihan. Jangan khawatir, Bu, kita kawinin aja. Bener ya? Kawinin aja. Kawinin ya? Pokoknya kamu kalau sudah mau pulang kampung saya kawinin. Bapaknya mau pesta 7 hari 7 malam. Kok cuma 7 hari? Itu sih namanya bahasa Inggrisnya big mal alias bikin malu. Masih 7 hari kata orang kaya. Sebulan dong. Gimana sih? Jangankan sebulan, 2 bulan. 2 bulan? Bener ya? Asik. Jadi juga kok kawin. Lela, I love you. Ngocomot dulu. Sebaiknya kamu pulang hari ini. Saya tidak ingin ada pertengkaran lagi di rumah ini. Saya tidak mau bapaknya Yoyo marah karena kamu masih ada di sini. Jangan terlalu mengecilkan saya, Tante. Jangan lupa,
Tante bukan bicara sama orang bodoh dan tidak punya pendidikan. Dan jangan lupa, saya bukan orang miskin sehingga Tante bisa seenak-enaknya sama saya. Jadi saya minta jangan ngomong sembarangan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Alasan saya sudah jelas. Saya tidak mau kamu mendekati Yoyo. Saya tidak mau kamu membuat Yoyo kecewa. Mungkin Tante belum tahu kalau saya itu orangnya sangat suka dengan tantangan. Biasanya sih semakin saya ditantang, semakin saya ingin membuktikan kalau saya bisa menang. Dan kali ini juga, saya yakin kok kalau saya bisa menang. Kamu menantang saya? Tidak. Saya tidak menantang Tante. Saya hanya melayani. Kamu kurang ajar. Kamu keterlaluan. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Yo, kok kamu masuk gak assalamualaikum, nak? Sedih, Ibu marah-marah terus sama Kak Diva. Ibu kok sekarang galak ya? Kamu salah sangka, nak. Ibu nggak ada maksud galak. Yang ibu lakukan ini untuk kamu. Soalnya Kak Diva jangan sedih ya. Nanti ya anterin Kak Diva ke rumah Kak Lela. Terus gini, terus ya yang apa namanya, ya yang ngomong sama Kak Lela supaya Kak Diva boleh bobo di tempatnya Kak Lela. Jangan, Yo. Nggak apa-apa. Saya pikir lebih baik saya pergi dari rumah ini. Saya nggak enak kalau saya menjadi sumber keributan antara kamu dan ibu kamu. Saya akan pulang ke rumah walaupun saya masih takut sama Sandy. Saya pulang sekarang ya, daripada Diva menjadi sumber kebencian di sini. Kak Diva, ibu jahat. Ayo marah sama ibu ah. Kak Diva. Kak Diva. Yo, lepaskan tangan kamu. Dan jangan berteriak-teriak. Tapi Kak Diva gimana, Bu? Kak Diva kan kasihan. Ibu, apa namanya, ibu tega. Tega? Ibu kan sudah memberi izin menginap semalam. Itu pun dengan resiko ibu dimarahi oleh bapakmu. Dan sekarang bapak tidak memberi izin. Kamu senang melihat ibu dimarahi bapak karena dia masih ada di rumah ini? Atau mungkin kamu memang senang kalau bapak marah sama ibu? Udah, Yo, nggak apa-apa. Jangan sedih. Kak Diva bisa aku pulang sendiri. Yoyo sebaiknya nurut sama ibu. Kak Diva baik deh, padahal Kak Diva kan udah diusir sama ibu. Luar biasa. Kamu itu pintar sekali berakting. Seharusnya kamu itu menjadi pemain sandiwara. Ibu jahat. Apa namanya, Yoyo mau marah sama ibu ah. Ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti dia tahu aku melakukan ini untuk kebaikan dirinya. Apa nggak ada jalan lain apa? Inem takut nih bang, bulu kuduk Inem berdiri. Aduh serem banget. Aduh, ini abang udah motong jalan. Ya, cepet. Si botak. Lagian kalau lu takut Sama perempuan. Aduh, sama perempuan malam-malam di kebun. Pasti mau.
Tince kerjain. Lu melok gua. Kalau dulu sih Tinam demen-demen suka. Tinam kan pengen dipeluk sama abang. Tapi kok sekarang udah basi. Diangetin. Tinam merinding bang. Ada aja lu. Ada yang nyambet Tinam bang. Aduh, kepala gue juga ada yang cambit. Aduh bang. Aduh bang. Aduh jangan-jangan kuntilanak bang. Aduh, kalau preman sih gue hadapin. Kuntilanak, kita lari. Kaki gue berat banget nih. Aduh, nggak bisa lari. Ampun, anak kuntil. Kuntilanak, ampun. Jangan panggil kena kuntil, panggil Tante Lampir. Oh iya, malampir, tante lampir. Ya. Ngapain lu kemari? Saya lagi nyari orang, tante lampir. Botak, lu belum permisi lewat sini ya. Sekarang lu harus ikutin apa kata gue. Ya. Berdiri yang tegak. Nggak bisa nih. Berdiri yang tegak. Iya, tegak. Kepala yang atas yang berdiri. Nengok Ya, ke udah tegak. kanan. Nengok ke kanan. Ya Allah. Hah, mak dirabit loh. Tinja, lu ngagetin gua, jantung gua sampai copot nih. Aduh, dasar cewek jadi-jadian lo. Ih, lagian abang ngapain nih bawa buntelan karpet segala ke sini? Buntelan kasur dibawa ke sini. Kurang ajar. Tinam bilang buntelan kasur bang. Enak aja. Mau mojok ya di kebunnya. Enggak, lu nuduh lu. Bang jangan macem-macem bang. Ih. Itu pergi. Saya dibilang buntelan karpet. Enak aja. Diva. Kalian ngapain kesini? Aduh, alhamdulillah si Non kemana aja? Aduh, Non. Udah bang, kalau gitu kita langsung ke rumah sakit aja bang ya. Siapa yang sakit? Menir sama Mapro Apa? kecelakaan. Maksudnya dicelakain orang. Mami kecelakaan. Iya, Non. Terus gimana keadaannya sekarang? Kita harus ke rumah sakit sekarang. Naik itu aja. Aduh. Syukurin. Tapi aduh, si Yoyo harus tahu juga nih. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Tuh, feeling gue betul kan? Akhirnya si Diva nongol. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Bos? Iya bos. Gini, kita menyusup ke dalam. Lo tahu kan bertiga apa yang harus lo lakuin? Tahu, Bos. Sekarang lo bertiga ganti baju. Jangan sampai dicurigain di dalam. Oke, Bos. Yoyo masih marah ya sama ibu. Wajar kalau Yoyo marah. Yoyo pasti menganggap ibu ini jahat, tega, dan kejam sama Diva. Tapi suatu saat nanti, Yoyo pasti mengerti kenapa ibu melakukan semua ini. Ibu melakukan ini hanya karena ibu sangat-sangat menyayangi kamu. Ibu bohong. Apa namanya? Ibu nggak sayang sama Yoyo. Kalau ibu sayang sama Yoyo, kok teman Yoyo diusir? Yo,
ada berita gawat yuk. Iya yuk. Iya yuk. Katanya sih orang tuanya Tante Diva kecelakaan. Iya. Tadi Tante Diva nangis mulu. Yuk. Yuk, lu ikut kan? Ya makanya cepetan yuk. Ayo, Tante Tica tahu tempatnya. Iya. Buruan, ntar kita buru ketahuan yuk. Ayo. Hei, Yoyo, mau kemana kamu? Hei, ayo berhenti! Pak, ada apa tuh teriak-teriak? Wong Yoyo ada di kamarnya. Di kamar apa? Coba itu kamu lihat. Mereka pergi sama teman-temannya. Pasti dia punya rencana yang lain. Saya akan kejar mereka. Aduh, mana sih angkotnya? Kak Tinja, Yoyo dikejar-kejar sama bapak. Yoyo takut, Yoyo jadi deg-degan. Ya elah yuk. Masa gitu dong takut sih lo yuk? Iya yuk. Tanggung yuk, tanggung. Aduh Yo, tanggung banget sih. Tau gitu Yoyo tadi nggak usah ikut AS kalian. Pokoknya Yoyo sekarang harus ikut Tante Tince ke rumah sakit. Ya. Iya yuk. Emangnya lu nggak kasihan apa sama Kak Diva? Iya. Tadi katanya lu mau ketemu. Nah gini aja, sekarang kita naik angkot dulu, nanti di ujung jalan kita ganti naik taksi. Ya. Ayolah, masa naik angkot sih? Tahu, kan jauh Tante Tinja. Bisa gemper. Iya gak? Itu dia ada angkotnya. Angkot. Bang. Naik. Yoyo, aduh. Bang. Turun. Ya udah Pak, biar nggak kabur. Jalan Bang. Ajar. Ini benar-benar anak nggak tahu diri kamu ya. Yoyo, awas kamu. Kamu akan menanggung akibatnya. Syukur Alhamdulillah. Tuhan masih melindungi kami. Dan untungnya Papi Mami selalu menggunakan sabuk pengaman. Makanya kami masih bisa selamat. Maafin Diva ya, Pi. Mi, gara-gara Diva, Papi dan Mami jadi celaka. Ini semua kesalahan kita. Mestinya Mami nggak tinggalin Ngana sendirian di rumah. Tapi yang penting sekarang Ngana sudah kembali. Itu yang paling berharga buat Mami dan Papi. Iya kan, Pi? Ngomong-ngomong, Ngana datang dengan siapa? Jaja sama Tina mana? Tuh, di luar. Jaja. Iya siap, Pak Bro, siap Menir. Siap, Mapro, Menir. Di luar aman dan terkendali. Tidak ada yang mencurigakan. Tenang aja Nondipa. Apa lo? Aman terkendali. Terang aja orang di rumah sakit. Coba kalau di rumah. Buktinya, nih, pada celaka kayak begini. Bilang aja lo baru bangun tidur. Tidur? Orang saya lagi ngerasain pipi saya bengap. Tanya aja Tinem. Iya, Non. Ceprak, sini lo. Iya, Bos. Gue pengen lu urusin si Botak sama si bininya ya. Oke, Bos. Lu urusin nyokapnya Diva dan lu urusin bokapnya. Oke, Bos. Oke. Kali ini mereka nggak boleh selamat dan nggak boleh gagal kali ini. Awas kalau gagal. Ya, Bos. Dan Diva bagian gua. Bagaimana, Pak? Bapak berhasil mengejar... Berhasil apanya? Mereka kabur dengan angkot. Anak kamu itu betul-betul kurang ajar. Mereka pasti akan melakukan sesuatu. Pak, jangan curiga seperti itu. Kita tunggu saja sampai Yoyo pulang. Nanti kita tanyakan. Bertanya untuk apa? Perasaan saya mengatakan, Lasri, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ingat, Lasri, saya tidak akan mau bertanggung jawab lagi kalau terjadi apa-apa dengan anak itu. Saya bersumpah, saya akan mengambil tindakan tegas pada anak itu. Dan kalau kamu masih membela dia, kamu sekalian juga akan saya usir bersama anak kesayangan kamu yang bodoh itu.
mobilnya Kak Sandi. Ya kan ingat mobilnya Kak Sandi. Kita mau ke dapur ini. Film-film ada potong jalannya. Udah cepetan ya. Mudah-mudahan Mami dan Papi besok udah bisa pulang. Jadi kita bisa kumpul lagi. Alhamdulillah. Tapi kita masih ada masalah besar. Kamu harus segera menjauhi Sandi. Dia itu orang jahat. Sebaiknya kamu menghilang dulu untuk sementara. Yang kamu hadapi itu orang sakit jiwa. Sulit berhitung dengan orang yang sudah kehilangan logika dan mental sehat. Tapi Diva yakin kok, kali ini pasti dia akan kapok. Pasti dia pikir dia sudah mencelakai Mami dan Papi demikian fatal. Sampai dia takut, terus dia menghilang. Diva yakin kok dia nggak akan muncul lagi. Semuanya diam. Nyawa kalian semuanya di tangan gue. Kalau kalian berisik, pisaunya yang berbicara. Nama pasiennya siapa? Nyalo. Siapa ya? Yuk, siapa yuk? Oh iya, tahu. Ibu siapa ya? Maaf, kami tidak dapat mengizinkan kalian untuk masuk ke dalam. Lagi pula ini sudah terlalu malam. Kami tidak ingin pasien kami terganggu. Suster, kita kan jauh-jauh ke sini tergopoh-gopoh pengen ketemu ibunya Tante Diva. Oh nggak boleh, tulung. Maaf, ini sudah peraturan. Silakan Anda keluar dari sini. Jadi Sandy, kamu jangan macam-macam ya. Kamu jangan berani menyakiti Mami sama Papi saya lagi. Kenapa yuk? Iya, berhenti. Kak Diva. Mau kemana? Ayo. Iya. Aduh. kalau lu masih sayang sama mereka, lu dengerin apa kata-kata gue. Karena nyawa mereka ada di tangan lu. Kalau lu nolak, berarti lu siap kehilangan mereka. Ngerti? Ayo. Diva! Kak Diva! Ayo! Lemot, diem lo. Mau jadi so pahlawan lo? Hah? Mau mati di tangan gue. Lihat nih apa nih? Lihat. Pisau. Iya, diem lo. Cabut kan? Bos, gawat. Cabut, men. Pak, sebaiknya Bapak tidur saja. Biar saya yang menunggu Yoyo pulang. Besok kan Bapak harus pergi bekerja. Bagaimana saya bisa tidur? Sementara saya sudah dikurang ajari oleh selemot yang tidak ada otaknya itu. Saya akan tunggu sampai dia pulang. Dan saya akan beri dia pelajaran supaya dia tahu diri. Tapi Pak... Apa? Mau bela lagi? Awas kamu kalau berani. Kesabaran saya sudah habis, Lasri. Tidak ada lagi yang tersisa. Saya tidak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini. Bahkan kalau perlu, saya akan menceraikan kamu. Apa, Pak? Bercerai? Astagfirullahaladzim. Pak, walaupun Bapak emosi, aku mohon jangan terlalu mudah mengucapkan kata cerai. Itu tidak baik, Pak. Kalau sampai tercatat oleh malaikat, itu bisa... Diam kamu! Jangan ceramai saya! Saya sudah muak dengan pembelaan-pembelaan kamu pada sepuluh itu. Lihat saja nanti apa yang akan saya lakukan. Kali ini anak kurang ajar itu tidak akan saya lepaskan. Assalamualaikum. Bang Baru. Lela ya Habibi. Ada apa nih, Bang? Tumben kemarinya rame-rame. Iya nih, La.
abang pingin ngenalin Lela sama Min Papi, Min Mami, bokap, nyokap. Kalau yang tuh bapaknya ayam tuh anaknya pada dipegangin. Weleh, bapaknya salut sama kamu tuh, Ron. Ini namanya sih barang langka. Barang langka? Ah, Papi gimana sih? Masa Lela disamain sama mobil? Ah, bikin malu aja. Ron, kamu memang pinter, Ron. Dia memang cantik. Wong sekampung pasti geger kalau melihat perempuan secantik Laila. Kayak artis ibu kota. Oh, Baron. Mami bisa aja bikin Baron gak sabar. Apanya yang nggak sabar? Sampai lupa kenalin. Kenalin. Papi. Udah jangan lama. Ah, begitu aja marah. Mami. Min Papi sama Min Mami baru pulang bisnis dari Tegal. Datang kemari pingin nentuin tanggal. Sekalian ngasih oleh-oleh. Taruh. Oh iya, taruh situ aja, taruh situ. Gimana bang? Maksud abang ngomong apa? Nah gini lah, Min Papi sama Min Mami udah kagak sabar pengen gendong cucu. Jadi pada datang kemari pengen langsung nentuin tanggal buat kita kawin ya. Apa-apaan nih? Papi, ini urusan saya. Apaan lo? Ini jatah gue. Mau deket pergi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Ya, motor Bapak rusak. Kata ibu kan, kalau kita berteman terus berantem itu bukan perbuatan yang terpuji. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan